Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Hitspedia. Kali ini kita akan membahas tentang CV. Di dua video sebelumnya saya sudah membahas cara membuat CV yang benar. Kemudian yang kedua, membuat CV untuk keperluan online atau dalam jaringan, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga kali ini yang akan kita bahas adalah ada beberapa kesalahan, ya, kesalahan dalam membuat CV. Nah, ini sering dilakukan oleh para pencari kerja. Ya, saya perbesar dulu supaya mudah dibaca. Nah, ini sering dilakukan oleh para pencari kerja, terutama bagi mahasiswa yang baru lulus kemudian membuat CV atau orang umum yang membuat CV. Yang pertama kesalahannya adalah fokus kepada desain, ya. Nah, ini salah, ya. Fokus pada, ya, karena templatenya di-download atau cari inspirasi dari internet. CV yang disediakan itu kebanyakan CV yang sudah ada templatenya, ada warna-warninya, bahkan dilengkapi dengan foto dan segala macamnya. Tampilannya bagus, ya. Nah, tampilan bagus, tapi, ya, tidak disukai HRD, ya. CV dengan tampilan yang bagus, warna-warni dan segala macamnya itu sekilas memang bagus, tapi jarang disukai atau tidak disukai oleh HRD. Kenapa tidak disukai? Karena HRD pertama tidak mencari desain yang bagusnya, dia mencari informasi detail tentang data pribadi orang yang melamar tersebut. Jadi hati-hati di sini, ya, jangan sampai salah, terlalu fokus ke desain, akhirnya banyak informasi-informasi yang tidak ditampilkan. Nah, kesalahan yang kedua adalah salah tempat, ya, atau salah penggunaan. Nah, salah penggunaan di sini saya kategorikan menjadi dua bagian, ya. Yang A-nya adalah CV dilengkapi foto. Nah, ini khusus online. Nah, yang kedua, CV tidak dilengkapi foto, khusus offline. Nah, selama ini orang campur aduk aja di sini, ya. Karena ingin CV-nya bagus, lalu dikasihlah foto, kemudian di print, diantarkan, masukkan amplop, diantarkan sebuah perusahaan. Nah, itu salah, ya. CV yang boleh dilengkapi foto itu yang hanya untuk online saja. Kalau tidak kasih foto itu berarti untuk kebutuhan offline. Kenapa? Karena kalau CV kita untuk kebutuhan offline, kita print, ada fotonya, ada warna-warninya, ada desain yang unik, bagus. Ke kertas biasa itu tampilannya kurang maksimal. Makanya etika dalam surat lamaran pun itu di dalam surat lamaran yang dilampirkan CV dan pas foto ukuran 3x4 atau 4x6 yang dilampirkan. Bukan foto yang ditaruh ke dalam CV. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para pencari kerja dalam membuat sebuah CV. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah full color, ya, atau warna. Dan warnanya pun itu tabrak warna, ya. Tidak ada etikanya. Kalaupun dikasih warna, kasihlah warna yang lembut, yang tampilannya itu sangat enak di mata. Jangan sampai membuat orang sakit. Nah, ini salah, ya, full color, ya. Terlalu banyak warna di sana sini yang membuat orang ataupun orang yang melihat CV-nya itu menjadi ilfil, ya, atau tidak enak hati melihatnya jatuhnya lagi. Nah, yang keempat adalah data kualitatif, ya. Kualitatif.
Contohnya seperti ini ya. Word misalnya atau Excel misalnya. Nah, dibuatnya kotak-kotak 3 dari 5 bintang misalnya. Nah, ini sering saya lihat, ini salah ya. Atau bahasa Inggris dibuatnya misalnya kotak-kotak 4 dari 10 kotak yang tersedia. Nah, itu salah ya. Jadi jangan sampai membuat hal-hal yang seperti itu ya. Kalau seandainya punya skill atau keterampilan, dibuat aja keterampilan Microsoft Word, Microsoft Excel, bahasa Inggris, tidak usah diberi nilai kualitatif seperti itu 5 bintang, 4 bintang atau 10 bintang ya. Pertama, ukuran bintang ini enggak ada ya. Karena dalam sertifikat pun itu tidak bintang ya. Kompeten atau tidak kompeten atau nilai yang lainnya. Jadi sebaiknya jangan dimuat data kualitatif seperti ini. Lebih bagus sertifikat pendukungnya yang dilampirkan. Nah, ini kesalahan yang fatal yang sering kali dilakukan oleh para pelamar kerja. Silakan aja cek CV-CV yang ada di internet, itu rata-rata memuat data kualitatif. Bahasa Inggris 7 dari 10 bintang lah dan segala macamnya, dan ini sangat tidak baik. Nah, yang kelima, kesalahan yang sering dilakukan orang dalam membuat CV adalah lebih dari satu halaman ya. Nah, CV kalau untuk tujuan mencari kerja ya, cukup satu halaman saja. Bahkan sebetulnya kalau untuk mencari pekerjaan, kita bukan CV ya, tapi resume ya, atau resume lah, kalau supaya mudah dipahami. Dengan resume itu orang lebih fokus keterampilan kita apa, pendidikan kita terakhir ini apa, dan segala macamnya. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki lagi ya, jangan sampai lebih dari satu halaman. Kalau bisa cukup satu halamannya. Nah, yang keenam, kesalahan yang sering terjadi ketika orang membuat CV adalah detail pendidikan ya, dari TK, SD, dan seterusnya. Sebetulnya cukup ya pendidikan terakhir saja. Gak usah dibuat TK, SD, SMP, SMA-nya nggak perlu ya. Cukup pendidikan terakhir kalian apa, nah itu yang dilampirkan. Nah, selanjutnya jumlah lampiran yang terlalu banyak ya. Ya. Misalnya pengalaman kerja, kemudian pelatihan atau seminar dan lain-lain yang diikuti ya. Nah, saya pernah melihat CV orang, isinya itu 3 halaman, yang banyak itu adalah pengalaman kerjanya. Bahkan pengalaman kerjanya itu sampai 1 halaman ya. Pernah bekerja di sini atau merangkap jabatan yang sangat banyak sekali. Nah, itu sangat tidak baik ya. Kalau kita mencari pekerjaan ya, sebaiknya pengalaman kerjanya ya cukup 1 atau 2 saja yang menunjang dengan formasi yang kita lamar ya. Ini sering sekali saya temui kesalahan di situ ya, jumlah lampiran yang terlalu banyak, pengalaman kerjanya, pelatihannya yang tidak ada hubungannya dengan formasi yang dilamar ya. Bahkan kalau jumlah pengalaman kerja kita terlalu banyak, orang nanti jadi takut sekali, berarti kita tidak betah bekerja di sebuah perusahaan, akhirnya pindah-pindah. Nah, ini perlu dipertimbangkan ketika kita membuat sebuah CV. Lalu ada beberapa kesalahan lain yang tentunya tidak terlalu fatal ya. Misalnya
kesalahan-kesalahan yang umum, yaitu terlalu singkat ya. Cuma ada data diri sama riwayat pendidikan saja. Nah, ini bahaya sekali ya. Cuman ada data diri dan riwayat pendidikan saja. Tidak ada keterampilannya, pengalaman kerja nggak ada, ya, penghargaannya nggak ada, hobinya tidak dicantumkan. Jangan sampai buat CV seperti itu ya. Jadi sebaiknya ada 6 atau 7 aspek yang ada di dalam CV yang harus kita tonjolkan. Karena CV ini pada intinya adalah sarana bagi kita untuk menjual data kita kepada orang lain. Supaya ketika orang melihat data-data kita, dia tertarik, akhirnya memanggil kita atau memakai tenaga kita untuk bekerja di perusahaannya. Dan mudah-mudahan 8 kesalahan ini bisa rekan-rekan minimalisir ketika membuat CV, dan saya harap tips ini bermanfaat. Kalau seandainya bermanfaat, silakan bagikan, silakan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya.